Ya, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran. Setelah 1 minggu kita tidak ada video pembelajaran. Kepada para siswa sekalian, kita masih melanjutkan materi video pembelajaran pada minggu sebelumnya, yaitu tentang kepribadian, di mana pada materi sebelumnya kita mengetahui kepribadian dari identitas personal dan identitas sosial. Ya. Nah, di dalam identitas personal dan identitas sosial, yang itu merupakan identitas diri kita. Identitas diri kita tidak lepas dari kepribadian. Nah, bagaimana terbentuknya kepribadian yang kita miliki? Ya. Kepribadian yang kita miliki terbentuk melalui proses sosialisasi, bagaimana seseorang itu memiliki kesempatan untuk mempelajari nilai dan norma yang nanti digunakan nilai dan norma tersebut dalam menyesuaikan diri dalam kehidupan kelompoknya. Ya. Apabila dia bisa menyesuaikan diri nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompoknya, ya, maka itu terjadi nilai dan norma itu sudah terinternalisasi pada diri seorang itu. Ya. Nah, walaupun kepribadian itu dipengaruhi oleh sosialisasi, ya, sosialisasi itu sendiri, ya, dipengaruhi dari kepribadian yang bersumber oleh beberapa faktor. Satu, faktor genetik, atau orang mengatakan sebagai faktor biologis, faktor keturunan. Ya. Nah, faktor biologis, faktor keturunan ini bisa kita lihat dari ciri-ciri fisik yang kita miliki, ya, bisa kita ketahui dari proses psikis atau proses kejiwaan yang kita lewati. Dan yang ketiga merupakan proses yang menunjukkan sebagai faktor yang khas yang kita miliki, yaitu dari keturunan. Ya, misalnya kita dilahirkan dari orang tua yang memiliki tabiat atau memiliki kecacatan fisik, itu adalah ciri khas. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor kelompok. Ya, faktor kelompok ini kita dipengaruhi oleh kelompok, ya, dalam jumlah bentuk yang beraneka ragam, ya. Nah, dalam kelompok ini bisa dipengaruhi oleh kelompok acuan, ya, kelompok yang kita anut dari keluarga atau teman sepermainan, atau juga kelompok-kelompok sekunder yang memiliki jumlah yang lebih besar, ya, walaupun prosesnya di antara anggota kelompok tidak saling mengenal, ya, ataupun jumlahnya besar, seandainya saling mengenal hanya lingkup yang kecil saja. Misalnya ada kelompok keluarga, itu jelas kelompok yang saling mengenal, itu ada di dalam unsur keluarga inti atau bahkan keluarga luas. Sementara kelompok sekunder yang luas tadi bisa kita pengaruhi kepribadian kita dari kelompok besar, misalnya kita di lingkup sekolahan atau di lingkup masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor geografis, faktor alam, di mana kita dilahirkan dari lingkungan geografis, ya. Kita yang lahir di lingkungan geografi yang subur dengan lingkungan geografis yang gersang, itu akan mempengaruhi kepribadian
yang berbeda. Orang yang lahir di lingkungan yang gersang dipaksa untuk bekerja keras, sementara orang yang lingkungan yang subur karena alam telah memberikan kehidupan bagi mereka, sehingga dalam menanggapi tindakannya tidak seberat yang ada di dalam lingkungan alam yang gersang tadi. Pekerja keras akan membentuk kepribadian yang berbeda dengan orang yang malas atau mungkin orang yang santai, ya. Kemudian faktor yang berikutnya, kepribadian terbentuk oleh faktor kebudayaan, budaya lokal ataupun budaya luar, budaya agraris atau budaya industrialis, ya, industri, atau mungkin budaya kelautan, ya. Jadi orang-orang yang hidup di pinggiran pantai ataupun di daerah pantai, dia akan memiliki kepribadian yang tidak sama dengan orang yang lahir di daerah yang agraris yang ada di pedalaman, ya. Kemungkinan besar orang yang hidup di dalam wilayah pantai atau yang ada di pinggiran laut, mereka biasanya memiliki sikap yang terbuka, sikap yang mudah menerima pengaruh dari luar. Sementara sikap orang-orang pedalaman atau masyarakat yang bertumpu pada agraris, mereka adanya sikap a priori, sikap curiga datangnya pengaruh budaya luar, ya. Nah, inilah sebagai gambaran, ya, kenapa budaya akan mempengaruhi kepribadian, ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor pengalaman, ya. Orang-orang yang hidup dengan pengalaman, ya, itu memiliki wawasan yang luas, memiliki kedalaman orientasi di mana mereka hidup, akan memiliki sikap kepribadian yang lebih tenang, ya, lebih menguasai permasalahan daripada orang-orang yang belum berpengalaman, ya. Nah, itulah sistem kepribadian, ya, yang di proses sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi sudah kita pahami, ya. Tahapan-tahapan apa yang kita lakukan dalam proses sosialisasi? Ada 4 tahap dalam proses sosialisasi, ya. Tahap pertama adalah tahap persiapan, atau orang mengenal dengan preparatory stage, ya. Adanya tahap persiapan. Pre itu sebelum, ya, tahap persiapan. Di mana tahap persiapan itu orang mulai mengenal lingkungan-lingkungan sosial yang ada di sekitarnya, ya. Pada tahap ini mereka belum begitu memiliki interaksi yang mendalam. Mereka begitu lahir mulai mengenal orang-orang dekat yang ada di sekitarnya, keluarga atau orang-orang yang ada di dalam keluarga. Tahap ini mereka mulai menyesuaikan diri di mana dia belum mengenal, ya. Ya, contohnya seorang yang lahir dari keluarga, ya, dia berusaha untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun cara mengenalnya belum sempurna, ya. Belum bisa mengidentifikasi bahwa yang menyusui dia itu adalah seorang ibu yang melahirkan dia, seorang ayah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Dia belum mengetahui. Dia hanya bisa berusaha menirukan, ya. Kalau yang orang tua, ya, dari ibu dia akan berusaha memanggil mam, tapi panggilan itu belum sempurna, atau papa, panggilan kepada bapaknya yang belum sempurna. Nah, ini
Nah, inilah tahap persiapan mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap meniru, atau orang mengatakan dengan play stage, tahap seseorang mulai meniru. Setelah tahap masa bayi, orang menirukan belum sempurna, maka tahap meniru itu sebagai tahap anak. Dia mulai menirukan hal-hal yang ada di sekitarnya, dan bahkan dia sudah mulai mengenali secara baik orang-orang yang ada di sekitarnya. Proses tahapan sosialisasi ini dinamakan dengan play stage atau tahap meniru, ya. Bagaimana dia menirukan orang tua, ya, biasanya lebih dekat dengan ibunya, dia akan menirukan apa yang dilakukan atau adanya tindakan yang dilakukan oleh ibunya, ya. Kalau ibunya berdandan atau merias diri, dia mulai meniru cara merias diri. Dia belum menyadari bahwa dia seorang laki-laki atau perempuan yang pantas untuk berdandan itu, yang bagaimana dia belum menyadari, tapi mereka sudah mulai mengenali ini bapaknya, ini ibunya, ya. Tidak hanya menirukan dalam hal merias diri ataupun berpenampilan, mungkin menirukan pada tindakan-tindakan yang lain, bahkan menirukan kata-kata, ya, kata-kata yang dikatakan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Walaupun dia tidak mengetahui bahwa kata-kata itu sebagai kata-kata sumbang atau kata-kata yang tidak baik, ya. Maka dalam hal ini hati-hati orang-orang dewasa yang ada di masyarakat atau yang ada di dalam keluarga untuk berhati-hati berbicara apabila sedang berada di hadapan seorang anak, ya. Baik, yang ini tahap meniru itu tahap usia masa anak. Kemudian berikutnya adalah tahap siap bertindak. Tahap siap bertindak ini sebagai tahap remaja, ya. Tahap remaja menuju ke masa akil balik untuk menuju dewasa, di mana dia sudah memainkan peran untuk menjalankan peran, ya. Dia sudah memiliki pendidikan sekolah menengah, bahkan sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, ya. Dia sudah menjalankan peran bagaimana dia harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan atau nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, ya. Orang-orang yang memasuki tahap siap bertindak ini, ya, mereka sudah menjalankan peran dengan baik. Kemudian yang keempat atau tahap terakhir adalah tahap menerima norma kolektif. Bagaimana tahap ini orang sudah menginjak usia dewasa, ya, di mana dia sudah mulai menerima aturan-aturan yang ada di sekitarnya yang lebih luas, sehingga aturan-aturan itu dipatuhi, dilaksanakan sebagai acuan di dalam menerima kolektif yang lebih luas, ya. Nah, di dalam hal ini sering dikatakan sebagai generalis stage. Kalau siap bertindak tadi game state atau role stage, ya. Baik, itu sistem sosialisasi atau tahapan-tahapan sosialisasi seseorang di masyarakat. Terima kasih.